Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah dengan NIM 4012111030. Di sini saya akan menjelaskan terkait laut lepas dan menjawab juga pertanyaan dari tugas hukum laut internasional. Yang pertama itu laut lepas. Untuk pendahuluannya, apa sih laut lepas itu? Laut lepas adalah wilayah laut yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun dan terletak di luar zona ekonomi eksklusif suatu negara. Menurut hukum laut internasional, laut lepas merupakan wilayah bebas yang dapat dilalui oleh semua kapal dari berbagai negara yang harus meminta izin terlebih dahulu. Tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Karakteristik laut lepas. Laut lepas memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan lainnya. Di laut lepas itu terdapat banyak sekali kehidupan laut yang unik dan langka, dan juga bebasnya yurisdiksi dari negara-negara manapun. Nah, hukum laut internasional ini membahas tentang laut lepas dan juga mengatur tentang laut lepas. Menurut konvensi UNCLOS 1982, yaitu laut lepas diakui sebagai wilayah bebas bagi seluruh negara-negara di dunia. Negara-negara hanya diperbolehkan melakukan penelitian ilmiah dan pengambilan sumber daya alam di laut lepas dengan izin dari badan internasional yang bertanggung jawab atas pengaturan laut lepas, yaitu International Seabed Authority atau ISA. Ada beberapa isu-isu kontroversial mengenai laut lepas, yaitu meskipun diakui sebagai wilayah bebas, laut lepas itu masih sering menjadi sasaran konflik antara negara-negara yang ada di dunia. Salah satu kontroversial adalah pengambilan sumber daya alam di laut lepas seperti minyak dan gas. Juga beberapa negara juga ingin mengklaim sebagian wilayah laut lepas itu untuk diri mereka sendiri. Yang hal ini bertentangan dengan hukum laut internasional yang menyatakan bahwa laut lepas itu merupakan wilayah yang bebas. Jadi, kesimpulannya, laut lepas itu adalah laut yang tidak berada di bawah yurisdiksi wilayah manapun dan dinyatakan sebagai wilayah bebas dari hukum laut internasional. Nah, namun karena adanya isu-isu kontroversial itu, wilayah laut lepas ini tidak lepas dari masalah-masalah yang mengaturnya. Jadi untuk pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sintong itu, yaitu pada kasus TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal yang diduga membawa perbudakan. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini apakah sah menurut hukum laut internasional? Kita lihat kembali, TNI ini tangkap kapal yang diduga budak dan telah diburu oleh Interpol. Nah, ternyata kapal budak yang diduga ini itu telah diburu oleh Interpol, yaitu keamanan internasional ini, dan sudah dikejar dari beberapa waktu. Nah, Interpol ini menginformasikan kepada Indonesia untuk melakukan penangkapan kepada kapal yang diduga budak tersebut. Nah, apakah sah menurut hukum internasional? Kita bisa melihat pada pasal 110 UNCLOS 1982, yaitu hak melakukan pemeriksaan. Ini hak melakukan pemeriksaan berkata, kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian suatu kapal perang dan yang menyerupai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya, kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa
A. Kapal tersebut terlibat dalam perompakan. B. Kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak. C. Kapal tersebut terlibat dalam penyerangan gelap dan negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109. D. Kapal tersebut tanpa kebangsaan. Atau E. Walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut dalam kenyataannya memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut. Nah, jadi menurut pasal 110 ini, kapal TNI Angkatan Laut ini kan sudah menduga dan juga sudah diinformasikan ke Interpol bahwa kapal yang diduga kapal budak ini harus dilakukan penangkapan, dan TNI Angkatan Laut ini mempunyai kewenangan untuk menangkap kapal tersebut dan memeriksanya, memberhentikannya di laut lepas. Ini sesuai dengan pasal 110 pasal UNCLOS pasal 110 UNCLOS 1982. Jadi penangkapan ini apakah sah atau tidak? Jawabannya adalah sah berdasarkan pasal 110 UNCLOS 1982. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.